Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yazid Kurnia, saya dari kelas 1J. Nomor urut mahasiswa saya adalah 200 601 5140. Pasar oligopoli adalah pasar dengan persaingan tidak sempurna. Alasan mengapa pasar oligopoli disebut sebagai pasar persaingan tidak sempurna adalah karena di dalam area pasar tersebut jumlah produsen tidak sebanding dengan banyaknya jumlah konsumen. Sehingga untuk bertahan, para pembisnis harus secara terus-menerus memasarkan produk mereka untuk menarik perhatian para pembeli. Oligopoli adalah tempat jual beli yang terdiri dari beberapa macam jenis perusahaan, sehingga perilaku dari satu perusahaan dengan perusahaan yang lain cenderung akan berpengaruh secara drastis terhadap pengusaha-pengusaha yang lain yang ikut ada di dalamnya, dan akhirnya akan ada sifat yang saling ketergantungan di antara perusahaan satu dengan perusahaan yang lainnya yang ikuti dalam pasar oligopoli. Sebagai contoh, jika perusahaan pertama menurunkan nominal harga dan perusahaan kedua tidak menurunkan nominal harga, maka perusahaan-perusahaan yang tidak menurunkan harga cenderung akan kehilangan para pelanggannya secara drastis. Dan secara harfiah, oligopoli berarti yaitu adalah adanya beberapa penjual di pasar. Dan faktor-faktor yang menyebabkan adanya pasar oligopoli adalah yang pertama adanya penerapan efisiensi skala besar-besaran, yang kedua adanya kompetisi manajemen yang lebih kompleks. Dan karakteristik pasar oligopoli, yang pertama ada pasar oligopoli memiliki produk yang dijual memiliki harga yang hampir sama satu sama lain. Yang kedua, pembedaan produk yang unggul merupakan kunci sukses dalam persaingan oligopoli. Yang ketiga, hanya sedikit perusahaan dalam industri, karena sangat sulit sekali untuk memasuki pasar oligopoli bagi pengusaha-pengusaha yang baru datang. Yang keempat, produknya bisa homogen tetapi juga bisa dengan terdiferensi. Yang kelima, ada pengambilan keputusan yang saling mempengaruhi atau bisa disebut juga dengan independent decision. Yang keenam yaitu adalah kompetensi non harga atau disebut dengan non pricing competition. Yang ketujuh adanya hambatan untuk masuk, yaitu barriers to entry ke dalam industri bagi perusahaan yang baru karena butuh sumber daya yang besar. Yang kedelapan, ada perubahan yang dilakukan suatu perusahaan dan ikuti perusahaan yang lain. Oke, sekarang masuk ke contoh studi kasus yang bisa saya berikan, yaitu seperti antara perusahaan Gojek dan Grab. Kita tahu dua perusahaan ini merupakan sama-sama menyediakan transportasi online. Di antara kedua perusahaan tersebut ada kalanya perang harga antara produsen, contohnya memberikan promo kepada pelanggan, cashback setiap kali perjalanan. Ketika mereka melakukan perang harga antara Grab dan Gojek, hal itu akan menguntungkan konsumen. Tetapi di satu sisi, efeknya bisa negatif karena terjadinya iklim usaha yang kurang sehat, karena dengan tarif begitu rendah maka akan merugikan pihak driver daripada pihak konsumennya. Yang kedua, ada contoh kasus, yaitu adalah kartu SIM card. Dulu Telkomsel lah yang memegang kekuasaan pasar yang sangat tinggi. Setelah itu keluarlah SIM card yang baru seperti Axis, Indosat, Tri, dan lain-lainnya. Kartu SIM ini keluar, mereka tidak akan bisa langsung menyaingi harga pasar Telkomsel, sehingga mereka harus dapat menyeimbangi pasar Telkomsel agar tetap bertahan di pasar tersebut. Saat Telkomsel mengeluarkan kota YouTube Unlimited, maka kartu SIM card yang lain juga harus bisa memunculkan inovasi yang bisa menyamai dengan yang dikeluarkan oleh Telkomsel atau bisa lebih baik agar bisa terus bertahan dan tidak kehilangan para konsumen yang merupakan faktor penting untuk bisa menyaingi dan menyimbangi harga pasar Telkomsel. Oke, dan terima kasih. Saya Muhammad Yazid Kurnia. Terima kasih pada Pak Uza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.